Selamat datang di channel ini. Terima kasih yang sudah klik. Di sini, kami membagikan cerita-cerita urban legend. Kisah yang beredar dari mulut ke mulut, seringkali sulit dipastikan antara kenyataan atau sekadar cerita lama. Tugas kami hanya satu, menceritakannya kembali. Apakah itu nyata atau fiksi? Kamu sendiri yang menilai. Rumah sakit biasanya tempat menyelamatkan nyawa, tapi ada satu rumah sakit di Lampung yang setelah tutup justru semakin ramai. Bukan oleh pasien, bukan oleh dokter, tapi oleh sesuatu yang tidak seharusnya masih tinggal di sana. Ini adalah cerita tentang bekas salah satu rumah sakit di Lampung, tempat di mana warga dan saksi mengaku sering mencium bau bunga bercampur darah dan melihat bayangan putih yang berjalan di lorong, meski bangunan itu sudah lama tidak beroperasi. Setelah bertahun-tahun tutup, rumah sakit ini kini hanya berdiri sebagai gedung kosong dan gelap. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan sebagian ruangan dipaku rapat agar tidak dimasuki siapapun. Tapi menurut warga sekitar, gedung itu tidak pernah benar-benar sepi. Malam-malam tertentu, terutama selepas pukul 1 dini hari, tercium aroma bunga melati yang lembut, bercampur dengan bau darah yang amis. Warga percaya itu adalah tanda bahwa mereka sedang berjalan di koridor rumah sakit itu. Tahun 2023, seorang pemuda bernama sebut saja Rudy, nama samaran, penjaga gudang di belakang gedung rumah sakit lama, sering diminta memeriksa area sekitar. Ia bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Baginya, cerita hantu cuma buat konten YouTube. Tapi suatu malam, saat listrik di area gudang mati total, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan tidur berhari-hari. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik. Rudy membawa senter, berjalan melewati pagar tua. Ketika melewati samping bangunan rumah sakit lama, ia mencium bau bunga melati sangat kuat. Aneh, karena tidak ada pohon melati di situ. Semakin ia mendekat ke bangunan, aromanya makin tajam, lalu berubah menjadi bau darah. Bukan sekadar amis, tapi bau darah segar, seperti baru saja mengalir. Rudy makin gelisah. Ia tahu aroma itu berasal dari ruang laboratorium, ruangan yang menurut cerita warga paling berat auranya. Penasaran, ia menaiki tangga luar yang sudah berkarat, lalu mengintip melalui celah jendela laboratorium. Di dalam gelap, ia melihat bayangan orang berjas putih berdiri membelakangi jendela, seperti sedang mengerjakan sesuatu di meja laboratorium. Rudy mengetuk kaca, berpikir itu hanya petugas medis yang sedang melakukan pengecekan gedung. Tidak ada respon. Saat ia menyorotkan senter ke dalam ruangan, bayangan itu menghilang dalam sekejap, seperti asap tertiup angin. Namun meja yang tadi kosong, kini terlihat noda darah menetes ke lantai. Rudy mundur, napasnya pendek, tapi ia mendengar sesuatu dari dalam ruangan. Gus, jangan berisik, pasiennya belum selesai. Suaranya seperti berbisik tepat di belakang telinga. Padahal, tidak ada siapapun di sekitarnya. Senter Rudy bergetar saat ia mengarahkannya sekali lagi ke dalam. Kali ini ia melihat bunga melati berserakan di lantai, bercampur dengan tetesan merah gelap. Belum sempat ia lari, dari ujung koridor terdengar suara roda besi bergerak. Seperti meja operasi atau ranjang pasien sedang didorong perlahan. Tapi rumah sakit itu sudah lama kosong. Semuanya sudah dipindahkan bertahun-tahun lalu. Rudy berlari turun, namun saat sampai di bawah, ia melihat seorang perempuan berpakaian perawat lama tahun 80. Dan kerudung putih lusuh, wajah pucat, memegang catatan pasien. Perawat itu tidak berjalan. Ia seperti meluncur di udara, dan ketika ia mendekat, Rudy melihat jelas. Tidak ada bola mata di rongga matanya, hanya cekungan gelap. Ia berkata pelan, "Tolong masuk, ada operasi yang harus segera dilakukan." Rudy jatuh tersungkur dan langsung lari tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Rudy kembali bekerja, tapi setiap malam, ia mencium bau melati dan darah itu lagi. Kadang samar, kadang sangat kuat sampai membuatnya mual. Suatu malam,
ia memberanikan diri bertanya pada warga tua yang tinggal dekat sana. Laki-laki itu hanya berkata, Bangsal itu, dulu banyak yang meninggal, dan ada satu perawat yang katanya tidak pernah mau meninggalkan pasien terakhirnya. menurut cerita, perawat itu meninggal karena kelelahan setelah menangani kecelakaan besar. Sejak rumah sakit tutup, arwahnya dipercaya masih berdinas menjaga laboratorium dan bangsal operasi tempat ia menghabiskan hidupnya. Kini, bangunan rumah sakit itu memang tertutup rapat, tapi warga masih melaporkan hal yang sama sampai hari ini. Bau melati muncul tiba-tiba. Bau darah mengikuti sampai ke jalan. Bayangan putih berjalan di koridor. Suara meja operasi bergerak sendiri, dan kadang ada perawat yang terlihat menjaga pintu masuk. Sementara, Rudy, ia tidak pernah lagi mau melewati gedung itu di malam hari. Ia selalu berkata satu hal kepada siapapun yang penasaran. Kalau kamu mencium bau bunga melati di dekat rumah sakit Kartika, jangan diam, lari. Karena setelah melati, selalu ada bau darah.